Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Naila Karimatunisa, Nur Baiti, Nur Afni Serliana, Ananda Nur Hadianti. Kami akan mempresentasikan tentang analisis korelasi dan uji asumsi korelasi. Mari kita simak materinya. Analisis korelasi adalah suatu analisis statistik yang mengukur tingkat asosiasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Atau analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang mengatakan bahwa kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. Hasil analisis korelasi akan diperoleh koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel. Pedoman untuk memberikan penilaian kuat atau erat tidaknya hubungan suatu variabel, maka Sugiono memberikan pedoman sebagai berikut. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungannya sangat lemah. 0,20 sampai 0,399 tingkat hubungannya lemah. 0,40 sampai 0,599 tingkat hubungannya sedang. 0,60 sampai 0,799 tingkat hubungannya kuat. 0,80 sampai 1,00 tingkat hubungannya sangat kuat. Selanjutnya, analisis korelasi memiliki 3 jenis, tergantung pada jenis data yang akan digunakan dalam sebuah analisis data. Arah korelasi ada 2, yang pertama korelasi searah atau korelasi positif, dan korelasi berlawanan arah atau korelasi negatif. Korelasi searah yaitu apabila ada 2 variabel atau lebih berkorelasi secara paralel. Kenaikan satu variabel disertai dengan kenaikan variabel lainnya. Begitupun sebaliknya, penurunan satu variabel disertai dengan penurunan variabel lainnya. Contohnya, BBM naik diikuti dengan kenaikan ongkos-ongkos angkutannya. Yang kedua, korelasi berlawanan arah atau korelasi negatif, yaitu 2 variabel atau lebih berkorelasi secara berlawanan. Kenaikan satu variabel disertai penurunan variabel lainnya. Contohnya, kesadaran hukum masyarakat meningkat diikuti dengan menurunnya kejahatan yang dilakukan masyarakat. Kemudian angka korelasi. Angka korelasi adalah angka atau koefisien yang dijadikan petunjuk untuk mengetahui tinggi rendahnya, kuat lemahnya, atau besar kecilnya korelasi antara variabel yang akan diselidiki. Nah, besarnya angka korelasi ini berkisar antara 0 sampai kurang lebih 1. Semakin tinggi nilai koefisien, dalam artian semakin mendekati 1, maka tingkat keeratannya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah koefisien antar 2 variabel, dalam artian semakin mendekati 0, maka tingkat keeratannya semakin lemah. Selanjutnya yaitu uji asumsi korelasi. Ada 2 jenis asumsi yang harus dipenuhi oleh data pada uji korelasi, yaitu yang pertama uji normalitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan untuk jenis uji hubungan dan uji beda. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji berjenis non-parametrik. Metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data secara SPSS adalah dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama membuat hipotesis dalam bentuk kalimat, yang kedua menentukan risiko taraf kesalahan, dan yang ketiga kaidah pengujian. Selanjutnya, uji linearitas. Terdapat hubungan erat antara pengertian korelasi dengan linearitas. Korelasi person misalnya menunjukkan adanya kekuatan hubungan linear dalam 2 variabel. Sekalipun demikian, jika asumsi normalitas salah, maka nilai korelasi tidak akan memadai untuk membuktikan adanya hubungan linearitas.
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas atau X dan variabel tergantung atau Y mempunyai hubungan linear atau menunjuk pada suatu garis sejajar. Langkah-langkah dalam uji linearitas yaitu antara lain: yang pertama, membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. H0 data kelompok A dengan data kelompok B tidak linear. HA data kelompok A dengan data kelompok B linear. Yang kedua, menunjukkan resiko taraf kesalahan. Menentukan besar peluang membuat resiko kesalahan dalam mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. Lambang rho atau sering disebut dengan istilah taraf signifikan. Di sini taraf signifikan biasanya dengan nilai 0,05. Yang terakhir yaitu kaidah pengujian. Nah, kaidah pengujian di sini probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05, hipotesis 0 diterima dan hipotesis A ditolak. Yang artinya bisa dikatakan bahwa jika probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak linear. Yang kedua itu probabilitas signifikansi kurang dari 0,05, hipotesis ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Maka bisa dikatakan bahwa data tersebut dinyatakan linear. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.